Hello everyone, masih bersama Ali Fikri dan kita masih akan mengupas dan berkenalan dengan tes TOEFL. Tes TOEFL terdiri dari beberapa jenis tes. Yang mungkin rekan-rekan pernah tahu ada yang disebut sebagai PBT, CBT, IBT, dan juga ITP. Apa ya itu semua? Nah, ITS sebagai penyelenggara resmi tes TOEFL pertama kali mengadakan tes berbasis kertas atau paper-based test, disingkat menjadi PBT. Kemudian ITS juga mengembangkan computer-based test atau CBT. Tapi sekarang CBT sudah tidak pernah lagi digunakan. Kenapa? Karena ITS sudah mengembangkan tes baru yang disebut sebagai IBT atau Internet Based Test, di mana tes tersebut juga sama menggunakan komputer dan berbasis internet. Nah, tapi intinya ITS itu tetap hanya mengadakan dua jenis tes saja, yaitu PBT dan IBT. Dan kedua tes tersebut menguji 5 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan atau listening comprehension. Lalu kemudian ada kemampuan membaca atau reading comprehension. Lalu yang ketiga ada kemampuan memahami tata bahasa dan grammar dalam structure and written expression. Lalu ada juga menguji kemampuan berbicara dalam speaking section dan juga kemampuan kita dalam menulis dalam writing section. Kemudian rekan-rekan juga pasti pernah mendengar ada istilah TOEFL ITP. ITP merupakan kependekan dari Institutional Testing Program. Intinya TOEFL ITP itu sendiri bukan diadakan oleh ITS. Karena TOEFL ITP biasanya hanya digunakan kalau di Indonesia itu untuk kepentingan internal lembaga. Biasanya untuk menguji karyawan atau juga untuk beasiswa untuk di dalam negeri. Nah, beberapa perusahaan juga mengadakan TOEFL ITP sebagai persyaratan kerja. Ada juga yang digunakan sebagai syarat masuk kampus ataupun hanya sebagai pembuktian kemampuan belajar. Nah, TOEFL ITP sendiri secara prinsip menggunakan model soal yang sama dengan paper-based test. Hanya tidak secara resmi dikeluarkan oleh ITS. Jadi, apabila ada lembaga-lembaga yang mengadakan persyaratan atau mengadakan ujian dengan model TOEFL, dapat dikatakan levelnya setara dengan TOEFL ITP. Dan biasanya juga soal-soal yang digunakan menggunakan soal-soal yang pernah keluar di ITS TOEFL PBT beberapa tahun belakangan. Apapun jenis tes yang akan rekan kerja ambil dalam TOEFL, baik itu PBT dan IBT, pastinya juga akan menstandarkan skor yang ideal untuk diperoleh dalam setiap tesnya. Ada perbedaan standar skor di antara TOEFL, IBT, dan juga PBT. Untuk TOEFL PBT, biasanya skor yang dianggap ideal adalah angka 475 hingga 550. Sedangkan bagi rekan yang ingin mengambil TOEFL IBT, standar skor yang dianggap ideal adalah 53 sampai 80. Nah, di antara angka skor yang dianggap ideal antara TOEFL PBT dan juga IBT, pastinya rekan-rekan bingung kenapa ada perbedaan yang begitu besar. Ada yang nilainya ratusan dan juga ada yang nilainya puluhan. Dalam course selanjutnya kita akan coba pelajari format dari TOEFL PBT dan juga IBT. Sehingga rekan bisa mengetahui kenapa ada perbedaan skor dari kedua tes tersebut. Oke, stay tune.